Lalu kita kembali akan mengerjakan soal-soal untuk materi hukum Newton. Kita mulai soal pertama. Bila kita mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap, kemudian mobil tiba-tiba direm mendadak, maka kita akan terdorong ke depan. Hal ini sesuai dengan hukum 1 Newton menyatakan bahwa benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak, sedangkan benda yang diam akan cenderung tetap diam apabila tidak ada gaya yang bekerja padanya. Berarti kejadian apabila kita sedang mengendarai mobil, kita sedang dalam keadaan bergerak dengan percepatan tertentu, sehingga apabila mobil tiba-tiba berhenti, badan kita akan cenderung tetap bergerak juga, sehingga badan kita akan seolah-olah terdorong ke depan. Jadi jawabannya adalah untuk nomor 1 adalah yang A, hukum 1 Newton. Oke, lanjut soal nomor 2. Kita punya dua benda ditumpuk, ada benda A dan benda B. Benda A-nya 4 kg, benda B-nya 6 kg. Ambil percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya gaya normal yang dialami benda B. Nah, kita gambar dulu diagram benda bebas yang dialami oleh kedua benda. Untuk benda B, berarti dia ada, saya akan gambarkan dengan warna merah. Ada gaya normal yang akan dicari, ini N, NB. Kemudian ada WB. Kemudian ada gaya kontak, yaitu gaya yang dikerjakan benda A pada benda B. Kita kasih namanya ini misalkan FBA ya. Kemudian untuk benda A, benda A juga ada memiliki gaya WA, kemudian ada gaya FAB. FAB dan FBA adalah gaya aksi reaksi, jadi besarnya sama. Nah, kita pertama cari dulu, kita tinjau benda A dulu. Tinjau benda A. Untuk WA, rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Massa benda A itu 4 kg, gravitasinya 10. Berarti berat benda A atau WA adalah 40 Newton. Nah, kita lihat karena benda A diam, berarti resultan gaya yang bekerja pada benda A itu 0. Pada benda A ini bekerja ada gaya ke atas, FAB, dan WA ke bawah. Berarti FAB besarnya juga harus 40 Newton karena benda A itu diam. Jadi resultan gaya ke atas dan ke bawahnya itu harus sama besar. Nah, kita lihat untuk FAB dan FBA itu kan aksi reaksi. Berarti besar FAB ini sama dengan besar FBA. Jadi sama-sama 40 Newton. Jadi sebetulnya itu FAB itu adalah gaya yang bekerja pada benda A dikerjakan benda B. Sedangkan FBA adalah gaya yang bekerja pada benda B dikerjakan oleh benda A. Nah, sekarang kita dapat lihat untuk benda B, tinjau MB. Resultan gaya sumbu Y pada benda B adalah 0. Berarti gaya yang ke atas dan ke bawahnya itu harus sama dengan 0. Kita gunakan perjanjian untuk gaya ke atas itu kita gunakan tanda positif, berarti NB-nya itu positif karena dia ke atas. Kemudian ke bawahnya, gaya ke bawah kita gunakan arahnya tandanya negatif, jadi minus FBA dan minus WB ya. Nah, ini harus 0. Kita plug atau kita masukkan angka-angka yang diketahui. FBA-nya 40, WB-nya itu MB dikali G ya, gravitasi. Berarti NB dikurang 40, MB-nya kita sudah tahu 6 kg, berarti kurang 60 sama dengan 0. Kita dapat selesaikan, berarti NB-nya itu sama dengan 100, yaitu 40 tambah 60 ya, 100 Newton. Oke, jadi gaya normal yang dialami benda B adalah 100 Newton. Oke, jadi tidak ada di pilihannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ada dua benda digeret atau ditarik oleh tali. Gaya penariknya adalah gaya eksternal F sebesar 24 Newton. Kita buat dulu gaya diagram bebas gaya yang bekerja pada semua benda. Nah, namun karena di sini kita tidak berurusan atau tidak melibatkan gaya gesek, jadi kita tidak usah mencari gaya normal. Jadi kita cuma mencari gaya-gaya arah yang sumbu X atau arah horizontal. Jadi di sini ada gaya T yang bekerja pada benda 2 kg. Kemudian di sini ada gaya aksi reaksinya
T ke kiri juga. Nah, ini benda bergerak dengan percepatan A. Nah, cara menyelesaikannya, kita tinjau benda yang pertama dulu. Tinjau benda 2 kg ya. Karena bendanya bergerak dipercepat, berarti kita gunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Berarti T sama dengan 2 kg dikali A. Kemudian kita tinjau juga benda yang 1 kg. Benda 1 kg pun bergerak dengan percepatan tertentu. Jadi kita gunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah resultan gaya yang bekerja pada benda 1 kg. Di sini ada dua gaya, ya guys, ada gaya 24 Newton ke kanan. Kita gunakan tanda positif karena arah gayanya itu searah dengan arah percepatan benda, yaitu ke kanan. Kemudian tegangan talinya itu melawan arah percepatan, berarti kita gunakan tanda negatif, berarti minus T sama dengan masanya 1 kg, hanya belum diketahui. Sekarang kita substitusikan, di sini kita lihat bahwa T-nya kan sama dengan 2A. Berarti T yang di ruas kanan ini, persamaan kedua ini kita ganti dengan 2A. Jadi kita cari dulu nilai dari A. Jadi A-nya adalah, percepatannya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Setelah kita mengetahui A, kita dapat menginput nilai A ke persamaan yang pertama untuk mendapatkan nilai T atau gaya tegangan tali. T-nya jadi 2A, yaitu 2 dikali 8. Jadi jawabannya adalah 16 Newton atau yang C. Oke, next untuk soal nomor 4. Kita punya benda 4 kg ditarik vertikal ke atas dengan gaya sebesar 100 Newton. Ditanya percepatan yang dialami oleh benda. Kita gambar dulu sketsa bendanya. Kita anggap bendanya adalah lingkaran atau bola. Ditarik oleh gaya F sebesar 100 Newton. Namun kita ingat untuk benda yang memiliki massa pasti dia akan mengalami gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi W-nya itu adalah 40 Newton. Ingat untuk rumus W itu rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Apabila percepatan gravitasi tidak diberikan di soal, maka kita dapat menggunakan angka estimasi 10 meter per sekon kuadrat. Benda ini bergerak vertikal ke atas, berarti arah A-nya ke atas. Jadi kita gunakan lagi hukum Newton kedua, sigma Fy sama dengan M kali A. Berarti gaya ke atasnya 100 dikurang gaya ke bawahnya 40 sama dengan massa bendanya 4 kg dikali A. A itu adalah percepatan dari benda yang akan dicari. Berarti A-nya adalah 15 meter per sekon kuadrat. Oke, untuk soal terakhir di video kali ini, kita lihat ada benda yang turun di bidang miring. Berat bendanya 60 Newton, ditanya besar percepatan yang dialami oleh sistem. Nah, kita lihat untuk arah gerak bendanya adalah searah dengan permukaan bidang miring, jadi ke arah sini A-nya. Kita harus uraikan dulu gaya W ini ke sumbu X. Jadi ini sumbu X itu adalah sumbu yang sejajar dengan perpindahan benda. Ini adalah WX, kemudian arah kita uraikan juga komponen ke WY. Nah, sekarang ada cara cepatnya ya guys, untuk misalkan kita ingin mencari komponen gaya berat arah sumbu X atau WX pada bidang miring dengan sudut elevasi 30 derajat, maka WX-nya itu kan selalu rumusnya adalah W beratnya dikali sin alfa, dengan alfa adalah sudut elevasi atau sudut kemiringan bidang miring. Kita tinggal masukkan, berarti W-nya 60 dikali sinus 30 derajat. Nah, kita ingat sinus 30 itu kan sudut istimewa, besarnya setengah ya. Berarti WX-nya besarnya adalah 30 Newton. Sekarang kita gunakan hukum Newton kedua. Jadi sigma Fx sama dengan M dikali A. Kita lihat untuk arah gerakan sumbu X ini, gaya yang bekerja hanya satu, yaitu gaya Wx saja. Berarti 30 Newton sama dengan massa bendanya berarti 6 kg dikali A. Berarti A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah jawaban yang A atau alfa. Oke guys, sekian dulu untuk contoh soal materi hukum Newton. Ini adalah materi yang di cover oleh Fisika kelas 10 Kurikulum Merdeka.
Oke, apabila ada request soal untuk dikerjakan di channel ini, oke, saya dapat mengerjakannya dan menjawabnya dalam bentuk video. Kalian tinggal kirimkan link soal yang akan di request tersebut di komen. Nanti saya akan mengerjakan dan membuat dalam bentuk video untuk dapat kita bahas bersama-sama. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.